Perlu diketahui ada 3.000 orang aktivis ditangkap tanpa kemudian keterangan yang jelas dasarnya apa. 9.900 orang masih ditahan hingga sekarang tanpa kemudian proses hukum yang jelas. Saya termasuk jadi ahli mereka di hadapan pra-peradilan kemarin. Dan semua terungkap bahwa proses penangkapan, penahanan teman-teman ini tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Belum. Kalau dibilang ideal sih baru 70% ya dibilang idealnya. Kalau buat kebebasan bersuara itu menurut aku belum. Kalau sekarang sih kalau dibilang ideal belum ya. Tapi kalau untuk dibilang buruk juga enggak. Demokrasi digital di era sekarang sih sebenarnya cukup bagus ya gitu. Apalagi untuk Gen Z itu sekarang tuh banyak banget yang menyuarakan pendapatnya gitu. Sekarang tuh apa-apa kan kita dibatasin, terus udah gitu diawasin. Jadi pergerakan kita sedikit pun aja udah dipantau sama ya aparat, sama pemerintah. Gen Z itu belum terlalu terbuka gitu, kitanya terbuka, belum bebas berekspresi lah makanya anak Gen Z. Padahal kita itu negara demokrasi, kadang kita dikritik sebagai Gen Z yang suka ngomel. Demokrasi digital di era sekarang sih sebenarnya cukup bagus ya gitu. Apalagi untuk Gen Z itu sekarang tuh banyak banget yang menyuarakan pendapatnya gitu. Tapi di balik itu semua kayak kadang-kadang kan kita juga masih dihadapkan dengan tiba-tiba akun apa di report ke polisi. Tolong didengerin pendapat kita aja, jangan malah menuntut kita buat tertutup gitu. Demokrasi Indonesia lebih open dan lebih modern aja sih. Lebih maju lagi, lebih ideal lagi dari yang sekarang. Karena sekarang belum ideal sih. Semoga kita itu lebih dikasih kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Pendidikannya lebih bagus, SDM-nya lebih maju. Pejabat-pejabat di negara kita kan kebanyakan boomer ya gitu. Membutuhkan Gen Z yang lebih banyak bersuara itu juga bisa memberikan dampak lah. Saya mau yel-yel Unpad dulu. Yel-yel Unpad ya. 3, 2, 1. Salam satu Unpad. Oke. Tadi pertanyaannya mungkin saya harus luruskan. Karena kalau tanya kemana pemerintah kita, ya tentu pemerintah kita melakukan diplomasi. Sekali lagi saya melakukan devil advocate ya. Sudah melakukan diplomasi. Tetapi bahwa ada pertanyaan, kenapa nggak ikut global flotilla? Oke, Global Smooth Flotilla ya. Kenapa kemudian tidak ikut seperti itu? Tentu ditanyakannya nggak bisa ke sini, harus ke pemerintahnya. Tapi itu bagian dari yang harus kita hargai dari para mahasiswa, karena bersuara adalah nurani kita. Bersuara adalah fitrah kita. Dan itulah yang tadi saya katakan, bersuara akan membuka kebenaran. Karena kebenaran ada dalam ruang terang benderang. Dan kebenaran akan mati dalam ruang gelap gulita. Setuju? Oke. Nah, saya ingin tanya, sebelum saya ke narasumber saya di sebelah kanan dan sebelah kiri saya ingin bertanya kepada para mahasiswa di sini, sudahkah, pertanyaan sebenarnya sama kayak tadi, sudahkah kita bebas bersuara? Oh, belum, kenapa? Kayaknya di Unpad ada tekanan nih. Gimana Pak Ikatan Alumni? Nanti. Belumnya kenapa? Coba ada yang berani nggak? Oh luar biasa. Kalau bilang belum, tapi tanya ada yang berani nggak? Nggak berani, saya menyuarakan. Oh itu lebih pertanyaan lagi. Silakan, perkenalkan dulu. Dulu saya mau nanggapin dikit tadi dari Kang Ferry sebutan bicara mengenai keadaan negara sekarang. Dalam pandangan saya sangat wajar sih Kang ketika seorang penjahat HAM itu dengan senang hati bersahabat dan berkawan dengan penjahat HAM lainnya. Baik itu Min Aung Hlaing, baik itu Donald Trump atau baik itu penjahat yang lainnya. Akan selalu bersama-sama dan akan selalu bersatu. Tapi cerita dikit kawan-kawan semua, selama gelombang aksi di bulan Agustus kemarin, kami dari Universitas Pajajaran banyak turun
aksi baik di Bandung ataupun di Jakarta. Kamu BEM? Saya BEM. Oke. Saya wakil ketua BEM Kema Unpad. Wih, luar biasa. Silakan. Selama gelombang aksi kemarin itu kami dari Unpad itu banyak yang turun aksi di Kota Bandung. Selepas aksi dari Kota Bandung, ada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan selama 2 minggu terjadi di Jatinangor. Pergerakan dari Brimob Jatinangor yang sangat masif, pengiriman pasukan kepolisian yang berkeliling di Jatinangor, pengamanan, bahkan sampai kepada pengotokan di kos-kosan mahasiswa di Universitas Pajajaran. Pengotokan. Iya, pengotokan. Apa ini tuh? Kami tidak tahu apa yang terjadi pengotokan, tapi banyak sekali kejadian-kejadian juga. Mungkin mau ngasih makanan kan bisa. Ya kalau dikasih makannya dibungkam berarti Mas. Oh ini nggak ada yang dibukain? Diketok? Ada dong. Oke. Ada dong. Jadi diintip dulu gitu? Iya. Diintip. Tapi lebih daripada itu. Maksudnya gini, kita harus fair juga ya, diketok tuh untuk apa? Itu yang sampai sekarang Nggak, kan kalau diketok baik-baik kan dibuka menjawab, oke mas apa misalnya berbeda ketika berseragam bersenjata mengetok nah itu bisa diceritakan supaya kita imbang nih. Oke, salah satu kejadian itu ada di daerah di Jatinangor, tertangkap jelas dari CCTV kos-kosannya seorang mahasiswa yang diteriakan namanya oleh orang yang tidak dikenal, "Hei, kamu keluar." Itu terjadi. Ada juga terjadi penjemputan paksa pada bulan Agustus kepada salah satu mahasiswa Universitas Pajajaran oleh pihak kepolisian. Kenapa dijemput paksa? Katanya karena ikutan demo di Kota Bandung. Sekarang selesai. Sekarang Alhamdulillah sudah bebas. Tapi saya pribadi juga saya mengalami handphone saya ditelepon berkali-kali oleh nomor tidak dikenal. Gimana? Selama gelombang aksi masa Agustus kemarin, nomor HP saya ditelepon oleh nomor tidak dikenal berkali-kali. Bahkan ada kejadian-kejadian tidak mengenakan di mana pompa kos-kosan saya itu nyala di tengah malam hari selama 3 kali dalam 1 malam. Saya sudah bertanya kepada satpam yang menjaga, tidak ada yang dapat mengkonfirmasi siapa yang membuka karena kejadiannya bocor di malam hari. Jadi ini pesan dari saya bahwa selama gelombang masa aksi kemarin, nggak cuma di Jatinangor, Kota Bandung banyak kejadiannya. Banyak sekali kawan-kawan kita yang sekarang akibat represivitas dari aparat dan negara ini masih tiarap sebutannya itu. BEM Unpad bahkan tiarap? Oh tentu tidak BEM Unpad. Maksud teman-teman tuh teman-teman selain BEM Unpad? Benar, ada kawan-kawan yang mungkin tidak mendapatkan privilege keamanan yang dapat diberikan dan dijamin oleh kampus kami di Unpad, yang terpaksa untuk menghilangkan dirinya terlebih dahulu. Menyembunyikan dirinya. Menarik. Ini di lingkungan Unpad ya berarti ya? Tidak di lingkungan Unpad, Mas. Di luar Unpad? Kawan-kawan di luar Unpad. Menghilangkan diri maksudnya apa? Ya, tidak muncul secara publik, vakum secara sosial media. Apa yang ditakutkan? Tekanan, penjemputan paksa, penculikan. Itu terjadi sebelumnya? Oh tentu, itu sangat terjadi di kota-kota lain. Ini kan serius nih. Kalau bicara penjemputan paksa untuk diperiksa, beda dengan menculikan kan? Maksudnya apa? Sebenarnya kalau bagi saya nggak ada bedanya sih Mas. Ketika penjemputan paksa nggak ada surat penjemputan dari kepolisian, yaitu penjemputan paksa, penculikan itu kalau bagi saya. Dan kemudian dibawa ke kantor polisi, diperiksa? Iya, dibawa ke kantor polisi. Tanpa surat? Tanpa surat. Oke. Tanpa surat. Itu janggal sekali kan Mas? Amat sangat janggal. Dan itu tidak hanya terjadi di Jatinangor. Terjadi di Kota Bandung. Terjadi di kota-kota lain yang menjadi titik-titik aksi kemarin selama bulan Agustus. Sampai sekarang teman-teman aktivis masih tiarap, benar kutip? Kalau misalnya disebut sampai sekarang masih aktivis, tentu ada beberapa kawan-kawan yang posisinya lebih terancam. Saya pribadi beruntung berada di Universitas Pajajaran yang dapat menjamin keamanan saya. Terima kasih kepada kampus saya. Menarik. Unpad memberikan jaminan keamanan berupa apa? Saya pribadi selama menjadi mahasiswa Unpad, saya merasa nggak akan pernah, tapi saya akan selalu dilindungi oleh dosen-dosen saya. Dosen-dosen melindungi? Tentu saja. Dia nyampein itu ke kamu nggak usah khawatir, kami berada di depan untuk melindungi kalian. Oh benar, karena namanya Unpad adalah institusi pendidikan, suara free speech harus diutamakan. Dan itu yang saya rasa prinsip Unpad. Luar biasa Unpad. Oke. Dan itu satu suara, semua dosen-dosen Unpad, tidak ada yang berbeda pendapat, ketika itu bicara soal nurani, maka suarakan. Tentu saja, dari pengalaman saya itu yang selalu saya dapatkan ketika berkuliah di Universitas Pajajaran. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Oke, ini masukan yang luar biasa. Oke, tentu hal-hal yang seperti ini kita akan cek kembali tentu ya, dan ini kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait termasuk kepolisian, karena tidak bisa hanya satu sisi. Tapi ini adalah suatu fakta yang kemudian disampaikan. Sebelahnya juga ibu dosen ya. Oke, silakan Bu Ferry. Ya, saya perlu merespon keberanian-keberanian ini. Perlu diketahui ada 3.000 orang aktivis ditangkap tanpa kemudian keterangan yang jelas dasarnya apa. 9.900 orang masih ditahan hingga sekarang tanpa kemudian proses hukum yang jelas. Saya termasuk jadi ahli mereka di hadapan pra-peradilan kemarin. Dan semua terungkap bahwa proses penangkapan, penahanan teman-teman ini tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya
dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hasilnya, putusan pra-peradilannya, seluruh gugatan aktivis mempertanyakan sikap aparat penegak hukum ketika itu dikalahkan oleh pengadilan, meskipun buktinya seterang cahaya. Ada berapa banyak pra-peradilan yang dilakukan? Kemarin yang saya ikuti sekitar 6. 6, dan semuanya kalah? Semuanya kalah. Oke, luar biasa. Artinya prosesnya berlanjut terus, di antara Del Pedro dan kawan-kawan ya? Del Pedro, ya. Hanya satu yang kemarin terjadi penangguhan penahanan untuk aktivis Yogyakarta yang ditahan di Jawa Timur, Paul, laki-laki. Oh, oke. Nah, ada yang perempuan yang TikTok? Ya, yang diplomat itu ya. Saya pikir saya tidak ikuti perkembangan kasus dia. Nah, kita sedang menunggu ya, apakah kemudian pemerintahan kali ini mendengarkan aspirasi atau sebaliknya, karena jika 3 elemen ini turun, saya yakin akan ada sesuatu yang mengubah keadaan. Ya persislah kafe-kafe di Perancis ketika revolusi yang terjadi ya. Kan kafenya banyak di Bandung dan Yogyakarta. Paris Van Java gitu ya. Oke. Baik, kita berikan tantangan untuk para mahasiswa dan juga Bung Ferry. Dari mahasiswa Universitas Pajajaran. Dilanjutkan nih, silakan Mas. Aku mau nanya, mungkin ini dari pendapat utamanya dari Bang Ferry dan juga Kak Aurelia Fizal gitu, karena kebetulan aku ngikutin mereka berdua juga gitu. Kita kan melihat gimana pemerintahan ini dalam tanda kutip ya seperti tadi kita bahas oleh Kang Ezra juga gitu, belum bisa menjamin kebebasan bersuara gitu. Sedangkan juga pemerintah serasa jauh dari permasalahan yang ada gitu. Gimana kita lihat ada suara misalnya ya seperti aksi kemarin, aksinya aksi atas respon yang terjadi kepada Afan Kurniawan, dan gimana pemerintah juga responnya hanya memberikan ingin membentuk komite reformasi seperti komite reformasi kepolisian yang juga sampai sekarang nggak ada kabarnya gitu. Nah, aku mau bertanya menurut kalian berdua, melihat kondisi ke siapa nih? Sorry, ke siapa? Ke Bang Ferry dan juga ke Aurelia Fizal gitu. Oke. Gimana melihat masa depan dari gimana kita bisa bersuara gitu, karena sejujurnya saya juga tidak yakin gitu, seperti tadi yang diceritakan Kang Ezra juga gitu, itu baru satu kasus juga gitu, kasus-kasus yang dimana semakin lama juga saya rasa mereka semakin berani gitu. Bagaimana kebebasan dan keamanan kita dalam pandangan kalian gitu, karena menurut saya demokrasi yang baik adalah demokrasi di mana kita bisa bersuara, tapi jika kita tidak bisa bersuara, apalah gunanya demokrasi, dan itu berarti demokrasi hanyalah omong kosong saja yang dibicarakan. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Kita lanjutkan, selepas jeda kita akan segera kembali. Oke.